Kita semua tahu bahwa Indonesia saat ini adalah negara yang memiliki kelimpahan air dan matahari yang terpapar luas. Kebetulan salah satu syarat untuk tumbuhnya tanaman kelapa sawit yang baik adalah memerlukan dua hal itu, banyaknya air dan paparan matahari. Tapi saat ini harga kelapa sawit di dunia ditekan. Mengapa ditekan dan siapa yang menekan? Bulan lalu saya ke Eropa, tepatnya ke Finlandia. Di saat santai saya menyempatkan datang ke sebuah sekolah dasar untuk mengetahui kok bisa ya Finland, negara yang edukasinya terbaik di dunia itu, membuat anak senang dan jadi kreatif. Benar, Finlandia adalah salah satu negara yang penduduknya paling bahagia di dunia. Itu semua karena sistem edukasi yang luar biasa. Salah satunya yaitu tidak ada PR. PR itu bukan saja membuat anak stres, tapi orang tua bisa stres gara-gara PR anak. Saya diperbolehkan masuk melihat sesi kelas. Setelah saya memperkenalkan diri, akan minat saya untuk mengobservasi kepada penjaga sekolah yang kemudian saya diantar ke kepala sekolah dan kemudian masuklah saya di ujung ruangan di sesi anak kelas 3. Hari itu pelajarannya adalah dalam tanda petik bahayanya kelapa sawit. Saya tergelak dalam hati. Walaupun Finland negara paling baik sistemnya, namun cara mendoktrin anak bahaya kelapa sawit, palm oil membuat saya manyun. Saya hanya mantuk-mantuk. Benar bagus cara belajar mengajarnya, tetapi mendoktrin anak bahayanya kelapa sawit adalah misleading. Itu menurut saya. Pikiran saya pun melayang jauh dan meluas. Sejak Indonesia miring ke Cina di banyak kebijakan, terutama kebijakan ekonomi, maka cara menekan Indonesia adalah dengan menekan kelapa sawit. Kita tahu hegemoni minyak pangan dunia adalah olive oil, corn oil, dan sunflower oil, bunga matahari. Jadi minyak jagung, minyak bunga matahari itu adalah yang menguasai minyak pangan dunia. Masuknya kelapa sawit bisa menjadi ancaman bagi incumbent. Maka dengan bersama-sama ketika Indonesia yang polos kebijakan luar negerinya dan lemah diplomasi luar negerinya, banyak yang nggak paham how the world work, membuat Indonesia menjadi mainan negara-negara hegemoni. Dihukumlah dengan di mana-mana minyak sawit dinyatakan tidak sehat, kolesteroling, dan berbagai sumber penyakit lainnya. Bahkan ratusan bisnis turunan atau ratusan turunan produk dari bahan berbasis kelapa sawit dicitrakan berbahaya. Masif gerakan pencitraan negatif kelapa sawit di seluruh dunia. Dan kita bingung mau mulai dari mana untuk membuat kekuatan ekonomi Indonesia dengan mengandalkan salah satunya ekspor kelapa sawit. Tetapi siapa pengimpor kelapa sawit terbesar atau ke negara mana kita ekspor? Cina. Cina senang dengan harga sawit murah saat ini. Indonesia kejepit di tengah. Itu karena trade diplomasi atau diplomasi perdagangan Indonesia itu lemah. Kementerian mana tuh ya yang bertanggung jawab? Saya nggak ngerti dah. Nggak jelas. Kalau ekspor bingung saya siapa yang ngurus. Tapi kalau impor, ada rajanya. Bahkan kalau impor harus dibela-belain. Jadi menurut saya berdamailah dengan hegemoni dulu sementara. Ini sabar ya. Jangan mentang-mentang saya bilang berdamai dengan hegemoni itu dibilang saya pendukung kampret Amerika. Nggak. Ini strategi diplomasi ya begitu. Main-mainlah dengan WTO. Akrablah dengan WTO. Kemudian lakukan trade diplomasi untuk sawit. Lalu sampailah kita ke kebakaran hutan sekarang. Hutan tanaman industri itu ya kelapa sawit, di mana Indonesia sengaja dicitrakan sawit itu merusak dunia. Jadi dibakarlah. Bagi saya sekali lagi, kebakaran hutan kali ini yang sangat masif merupakan pencitraan buruk atas kelapa sawit. Ini adalah sabotase dan ini terjadi karena lemahnya kita bernegara.